wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Wafi. Saya lulusan SMA Negeri 1 Buton, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan memberikan sedikit pendalaman materi pada siklus 1 di LK 1.1 tentang identifikasi masalah dan 1.2 pada eksplorasi masalah. Di sini saya akan mewawancarai kedua orang teman sejawat saya di sekolah. Silakan menyaksikan. Di sini saya Pak ada membuat suatu identifikasi masalah pada mata kuliah PPG. Karena PPG saya dipanggil PPG, jadi kami meminta untuk identifikasi masalah. Jadi dalam satu minggu ini saya sudah memantau permasalahan yang ada di Indonesia. Salah satunya permasalahan pertama itu guru mengajar itu masih monoton, tidak bervariasi. Itu bagaimana kalau pendapat Bapak dalam proses belajar? Tapi sebelum itu Bapak perkenalkan diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Sendiri. Saya guru matematika. Ini saya mengajar matematika. Mungkin untuk menjawab pertanyaan tadi, saya juga melihat memang ada kendala di sekolah kita dalam mengajar itu. Kebanyakan guru itu masih menerapkan pola mengajar yang pada guru sama. Jadi siswa kadang-kadang kurang dilibatkan. Hal itu bisa kita lihat dari penggunaan metode mengajar yang kurang bervariasi atau tidak mengikuti model-model yang di menggunakan projek. Mungkin itu yang terjadi. Sehingga akibatnya banyak siswa yang cenderung dia ini tidak fokus belajar atau tidak menarik. Menonton gitu ya, mungkin ada variasi ya, tapi nanti kita tidak ambil bagaimana kita mengeksplornya. Di samping itu Pak, saya ingin juga menanyakan pada pembelajaran yang berbasis SWOT. Pembelajaran yang berbasis SWOT, bagaimana pendapat Bapak tentang pembelajaran SWOT? Iya, kalau kita lihat dewasa ini memang sebenarnya pemerintah memang lebih mengarahkan tuh. Jadi ada soal-soal atau metode mengajar yang menuntut siswa berpikirkan. Tapi mungkin itu dari satu kendala juga. Ya, apakah guru kita yang belum siap dengan metode tersebut atau memang kurang ada upgrade atau ada pelatihan tentang penerapan metode itu. Sehingga kalau saya lihat anak-anak memang merasa kurang bisa. Contoh sederhananya nampak sekali ketika pelaksanaan AMDK. AMDK kan menuntut memang penerapan soal high order thinking, apalagi literasi dan matematika itu nampak sekali berkurang. Mungkin itu bisa dikembangkan dengan mengikuti pelatihan ini. Mungkin itu bisa ajak guru-guru dan membiasakan siswa juga melakukan pembelajaran yang sangat menarik Sekarang kalau saya memantau juga permasalahan yang saya rasanya guru itu belum mengoptimalkan pembelajaran pada di dalam kelas. Jadi menurut Bapak selaku guru dan wali kelas itu bagaimana pendapat Bapak? Kalau kita lihat bisa jadi hal ini disebabkan yang pertama banyak guru kita yang udah tua, maklum lah. Jadi biasanya generasi tua itu memang kurang update lah. Mungkin perlu dibuat semacam pelatihan terhadap guru hidup pertama. Untuk siswa gitu juga. Kalau memang sebenarnya kita fasilitas ada, komputer ada dua, terus ada juga layar LCD besar yang kontrol ada tiga. Sebenarnya kalau memang mau bisa tinggal pakai. Cuma tinggal gurunya ya update semacam pengetahuan. Jadi kalau pemanggilan ada pelatihan. Terus pemerintah pun kalau saya lihat sekarang ada menyediakan platform Merdeka Mengajar. Di situ banyak materi-materi ataupun aktiviti per poin yang bisa dipakai. Jadi tinggal download, itu mengajar. Jadi kalau kita lihat itu lebih menarik.
dibandingkan mengajar menggunakan metode ya. Ini lagi Kak, pada investigasi masalah kan namanya salah satunya semangat siswa dalam proses belajar itu semakin kurang. Itu penyebabnya kalau menurut Bapak. Nah, bagaimana? Kalau itu saya belum bisa jadi. Ini menurut analisis saya lihat ini mungkin ada ketidaksesuaian antara pengetahuan dasar siswa ketika masuk sekolah dengan ada prasyarat. Kadang-kadang ketika kami mengajar, sang guru mengajar, memberikan materi A, B, C, tapi mereka belum menguasai materi prasyarat sehingga ada kesulitan siswa mengajar. Jadi hal itulah menyebabkan ini siswa itu tidak termotivasi. Saking itu Pak, minat siswa pada membaca itu kurang juga kalau saya pantau. Itu kalau pelajaran Bapak pelajaran matematika itu bagaimana Pak? Kalau matematika lebih pada ini kayak prakteknya ya. Kalau matematika juga karena sekarang siswa cenderung lebih mungkin kita perlu membiasakan siswa itu menggunakan macam Android belajar. Karena saya lihat mereka mungkin tidak terbiasa belajar menggunakan buku lebih beda dengan yang kita dulu. Mungkin zaman sekarang itu pembelajarannya harus berdasarkan Android seperti memberikan soal menggunakan puisi. Jadi harus menarik. Karena saya lihat siswa sekarang itu lebih dekat dengan HP dibandingkan dengan lihat. Jadi HP itulah yang HP yang sangat sehingga siswa dan malas. Jadi kalau memang HP itu ini berarti kita optimalkan gimana caranya belajar itu ajar menggunakan itu saja Pak dari hasil analisis saya Pak untuk saya ekspor nanti di depan. Itu saja Pak. Ya. Terima kasih saya. Alhamdulillah baik-baik Sehat ya Bu ya. Ini Bu karena saya ingin mewawancarai Ibu hari ini. Jadi ada beberapa masalah yang sudah saya identifikasikan pada pembelajaran saya di PPG ini Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan Ibu, yang pertama sekali kan akhir-akhir ini kita melihat guru kurang mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam proses belajar. Itu menurut pemantauan Ibu bagaimana Ibu tentang pemanfaatan TIK yang tidak dilakukan dalam proses belajar? Karena kami di sini di SMA ini kemungkinan tidak memanfaatkan teknologi informatika komputer karena terkendala di jaringan. Karena kami di sini terkadang jaringan yang digunakan itu lambat. Jadi untuk mengantisipasi kami mengurangi penggunaan internet hanya saja pada saat jaringan yang bagus kami menggunakan DIC. Tetapi kalau tidak kami secara manual menggunakan buku paket yang ada di sekolah kami. Salah satu kalau kita memakai pembelajaran secara monoton ya Bu ya, kalau kita memberikan buku saja kepada siswa kita otomatis kan pembelajaran itu kan monoton. Jadi bagaimana pendapat Ibu kalau memang seorang guru mengajar itu sangat monoton kayak seperti itu? Jadi seharusnya seorang guru juga memantau kondisi kelas. Apabila saya memang seorang guru apabila terus menggunakan buku paket yang ada, itu otomatis kejenuhan timbul terhadap siswa. Kemudian siswa kurang menarik dalam mengikuti pembelajaran, kurang suka terhadap guru karena gurunya itu mungkin terlalu monoton kepada satu buku. Seharusnya seorang pendidik harus mencari ragam variasi cara mengajar dia agar si siswa minat dalam pembelajaran. Salah satunya tadi, jadi kami mohon kepada pemerintah untuk mengakses lagi internetnya yang lebih dahsyat lagi, menggunakan modem dan sebagainya agar kami juga bisa mengoptimalkan pengajaran menggunakan komputer atau menggunakan e-fokus. Akhir ini kan Bu ada lagi Ibu tentang siswa yang bermasalah Bu ya. Akhir-akhir ini kan Ibu selaku wali kelas dan juga sebagai guru itu
Ibu kan kalau ada siswa bermasalah kita kan pemanggilan surat untuk panggil orang tua. Itu kalau seandainya orang tuanya tidak hadir, gitu, bagaimana pendapat Ibu bila seandainya atau dari permasalahan siswa yang bermasalah, kita salah satunya tindakan kita memanggil orang tua, ternyata orang tuanya tidak hadir, itu dalam pengalaman Ibu penyebabnya kenapa Ibu? Di sini ada beberapa faktor penyebab wali tidak datang ke sekolah. Yang pertama itu terkadang Bu, surat sudah kami berikan kepada siswa, ternyata si siswa tidak memberikan kepada walinya. Jadi otomatis wali murid tidak mengetahui bahwa ada pemanggilan ke sekolah. Kemudian ada lagi siswa memberikan surat panggilan wali kepada saudara atau kerabat atau teman dia mewakili. Kemudian yang mewakili temannya atau abang, kami juga nggak tahu itu abang kandung atau abang apa, itu yang datang ke sekolah. Jadi kami di sini juga harus memantau apabila yang datang kemari bukan wali yang bersangkutan, bukan wali dari siswa, kami akan adakan kunjungan atau home visit. Karena terkadang itu memang yang dia dapat itu di mana-mana dan dia pun sebagai wali untuk bisa hadir ke sekolah. Karena mungkin memanggil orang tua dia sendiri dia takut, jadi kami melakukan home visit, mengunjungi dari wali kelas beserta ABK, mengunjungi rumah wali siswa tersebut dan menanyakan apa penyebab kalau mereka tidak datang, apa penyebab mereka tidak bisa hadir ke sekolah. Udah itu dari identifikasi masalah juga Ibu, saya melihat semangat belajar siswa ini sudah mulai sangat menurun dalam proses belajar. Itu menurut pemantauan Ibu bagaimana itu? Yang memang saya lihat belakangan ini memang bakat siswa dalam pembelajarannya itu memang kurang. Itu disebabkan ada beberapa faktor juga ya Bu ya. Mungkin guru belum menguasai materi ajar, kemudian guru belum menguasai teknik bagaimana cara mengajar di dalam kelas. Mungkin itu beberapa faktor penyebabnya. Kemudian sekarang anak-anak lebih dominan bermain di luar. Mereka lebih suka bermain di luar daripada di dalam kelas. Seharusnya guru juga mengetahui bahwa si anak tidak suka berada di luar. Di dalam kelas, apa salahnya guru membawa mereka belajar out class, di luar kelas. Kan banyak juga wawasan yang mereka dapat di lingkungan sekolah. Itu saja dulu Bu wawancaranya. Semoga kedepannya dari identifikasi yang saya buat Ibu bisa nanti saya eksplorasikan dan bisa menghasilkan ya dari apa sebenarnya permasalahan yang ada di SMA kita. Itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama.